Hai, namaku Kelly, dan aku sangat bersemangat untuk memulai masa SMA. Ya, aku mengerti sebagian besar anak-anak seusiaku merasakan hal yang sama. Tetapi bagi mereka, semua ini tentang pesta prom, jam malam nanti, mendapatkan mobil sendiri, dan memiliki BF atau GF yang lucu. Oke, jadi semua itu kedengarannya juga bagus. Tapi hal yang paling membuatku bersemangat adalah bergabung dengan klub keren, tepatnya klub musik. Kalian tahu, sejak aku masih kecil, aku memiliki impian untuk menjadi bagian dari klub luar biasa seperti di Glee. Akhirnya sekolah dimulai. Aku sangat bersemangat untuk terjun ke lingkungan baru ini. Tapi butuh beberapa hari sampai aku bisa mendapatkan petunjuk di mana letak ruangan klub musik atau bagaimana cara mendaftar. Sejujurnya, tidak ada yang tahu. Atau mungkin karena aku cuma bertanya pada siswa baru yang sama bingungnya denganku. Bagaimanapun, setelah banyak mondar-mandir di lorong, aku menemukan sebuah ruangan yang bertuliskan klub musik di pintunya. Sebenarnya tertulis klub M6, karena sepertinya huruf U hilang, tapi ini pastinya benar kan? Aku tidak bisa menahan kegembiraanku. Aku menarik nafas dalam-dalam dan membuka pintu. Halo semuanya, aku... Apa ini? Aku langsung melihat-lihat dengan cepat ke sekeliling ruangan karena tidak banyak yang bisa dilihat. Ada gitar berkarat di sudut, satu set drum berdebu, dan beberapa kursi tua yang reot. Tiga cewek duduk terpisah. Seorang cewek menyapaku dengan malu-malu, jadi aku pergi dan duduk di sebelahnya. Dia berkata, "Hai, aku Daisy. Aku bermain gitar dan kadang bass. Aku menyukai lagu balad loh." Kemudian seorang cewek yang sedang mengecek kukunya menyela. Balad adalah yang paling parah. Dia memutar matanya. Tapi untungnya bagi kalian, aku menyanyikan lagu pop yang kejam. Daisy menoleh ke arahku dan berbisik, "Itu Mia." Dan aku tidak begitu yakin apakah dia benar-benar bisa menyanyi. Satu-satunya cewek lain di ruangan itu yang memakai headphone dan menari dengan aneh. Daisy memberitahuku kalau namanya Jill dan dia bisa bermain drum. Aku melihat sekeliling ruangan yang salah lagi, dan aku tidak akan berbohong. Aku benar-benar kecewa. Ini bukan apa yang kubayangkan. Aku berkata pada diriku, tidak apa-apa, dan mungkin akan ada lebih banyak anak yang bergabung di kemudian hari. Maksudku, ini bukanlah klub yang paling mudah untuk ditemukan, sehingga mungkin butuh waktu. Itu saja. Selain itu, ini adalah kesempatanku untuk mengklaim kepemimpinan di sini. Jadi, tanpa membuang waktu, aku mengumpulkan mereka untuk berdiskusi kecil. Lalu aku mulai dengan memperkenalkan diri. "Hai teman-teman, aku Kelly. Aku mulai bermain organ sejak usia 8 tahun. Aku juga mencoba belajar membuat lagu." Tak banyak reaksi yang muncul, kecuali tepuk tangan dari Daisy yang malu-malu. Aku lalu melanjutkan. "Jadi, sebaiknya kita punya ketua tim ya guys. Ayo berikan suaramu." Semua punya waktu sebentar untuk membicarakan kenapa harus menjadi pemimpin. Daisy menganggukkan kepalanya, Mia memutar matanya dan mengucapkan, "Terserahlah." Dan Jill, dia masih memakai headphone. Jadi aku memimpin. "Baiklah, aku akan mulai. Aku pikir sebagai presiden klub ini, aku akan..." Mia memotong kata-kataku. "Baiklah, terserah. Siapa lagi yang memilih Kelsey? Angkat tangan." Aku mulai berkata, "Namaku Kel." Mia mengangkat tangannya, lalu mengibaskannya agar kukunya kering. Jill mengangkat tangannya, meskipun menurutku dia sebenarnya tidak tahu apa yang dia pilih. Dan Daisy mengangkat tangannya dengan malu menambahkan, "Menurutku, kamu akan menjadi pemimpin yang hebat, Kelly. Lagi pula, aku terlalu pemalu, jadi kamu mendapat dukungan penuh dariku." "Baiklah, itu mudah. Jadi aku adalah presiden klub sekarang. Itu akan terlihat bagus di portofolioku. Sekarang, aku akan menghidupkan kembali klub yang terlupakan ini. Kami akan menghidupkannya kembali. Aku akan mengadakan drama musikal SMA aku sendiri." Aku benar-benar bersemangat. Begitu sampai di rumah, aku memeriksa daftar laguku dan memilih beberapa lagu yang bagus. Lalu, aku mengirim pesan kepada cewek-cewek itu untuk membawa instrumen mereka besok. Namun saat latihan, semua harapanku runtuh. Daisy benar, suara nyanyian Mia jelek sekali. Tapi dia tidak bisa memainkan alat musik, jadi aku harus membiarkan dia menjadi pusat perhatian yang dia idamkan, karena dia jelas menyukai sorotan. Tapi kemudian Jill melipat tangannya dan menolak bermain. Dia tidak bisa berdiri di sana. Dia menutupi sepenuhnya. Drum adalah jiwa dari lagunya. Ya, aku harus menjadi pusat. Hal ini membuat Mia kesal dan mereka mulai bertengkar. Aku membiarkan mereka berdua dan menghampiri Daisy. "Tolong beritahu aku kamu bisa bernyanyi, bukan? Kita harus melakukan sesuatu. Mia tidak bisa menjadi satu-satunya vokalis. Kita akan hancur." Daisy tampak tertegun. Dia terus-menerus menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Sudah merupakan tantangan besar bagiku untuk bermain di depan umum. Aku tidak bisa menyanyi.
Aku mencoba meyakinkan dia kalau dia bisa menyanyikan backing vokal bersamaku, dan dia akan baik-baik saja. Pada akhirnya, dia setuju, tetapi kalau dia bisa memakai topeng di atas panggung. Apa? Oke, aku berteriak. Oke, teman-teman, Daisy, tidak apa-apa. Kamu bisa memakai topeng saat tampil sampai kapanpun kamu merasa nyaman. Dan kalian berdua tidak perlu bertengkar. Aku yakin panggungnya cukup besar untuk kalian berdua menjadi sorotan. Ini cuma sesi latihan. Tidak ada seorang pun di sini yang ingin menemuimu. Bersabarlah sebentar, lalu saat kita berada di panggung, kita akan menyelesaikannya. Syukurlah semuanya sedikit melunak. Astaga, aku capek sekali rasanya. Jadi, selama beberapa minggu ke depan kami mulai bekerja, dan OMG, sungguh benturan kepribadian. Aku merasa seperti aku menjadi lem yang menyatukan kami, dan itu sangat melelahkan. Mia ingin berlatih di pagi hari, tetapi Jill ingin bertemu di sore hari. Jadi aku menyarankan untuk berlatih di pagi hari, lalu sore hari di hari latihan berikutnya. Lalu ada pilihan lagu. Mia dan Daisy tertarik dengan lagu Taylor Swift, tapi Jill mencoba merubahnya dan membuatnya terdengar jelek. Aku berkompromi dengan membiarkan dia bermain drum solo di tengah-tengahnya. Itu adalah kerja keras, tapi yang aneh adalah aku sebenarnya mulai menyukai semuanya. Mia memberi kami semua tips gaya dan bahkan mengizinkanku meminjam lip glossnya. Jill selalu merekomendasikan kami beberapa serial Netflix yang sangat menarik untuk ditonton. Daisy membuatkan makanan ringan buatan sendiri untuk dimakan selama latihan, sementara aku membantu pekerjaan rumah mereka. Selain semua pertengkaran, pasti ada persahabatan yang berkembang di sini. Masalahnya adalah band kami payah. Kami hanya tampil 2 kali, saat jam istirahat di pertandingan basket sekolah, tapi tak seorang pun memperhatikan kami, tidak saat tim dance sedang tampil. Mereka sangat sinkron, dan ada seseorang yang bisa melakukan split. Maksudku, bagaimana kita bisa bersaing dengan itu? Akhirnya, pesta prom tiba. Ini adalah kesempatan besar kami. Kami mempersiapkan banyak hal dan berlatih keras untuk itu. Kami bahkan pergi memilih gaun prom bersama-sama. Memikirkan betapa hebatnya penampilan kami di panggung, tampil dengan gaun cantik ini. Yang tampil sebelum kami adalah tim dance. Jadi kami tidak dapat menyiapkan instrumen kami terlebih dahulu karena mereka bilang itu akan menghalangi mereka. Jadi begitu mereka selesai, kami harus bergegas ke atas panggung dengan membawa instrumen kami. Percayalah, ini tidak semudah kedengarannya, terutama ketika kita semua, kecuali Jill, mengenakan gaun panjang yang menggembung. Ngomong-ngomong tentang Jill, dia memilih untuk memakai jubah, dan jubah itu terus kusut dan mengacaukan ritmenya. Daisy terganggu oleh lampu, sehingga dia mengacaukan semua nadanya. Dan saat aku sedang bermain, tiba-tiba dudukan keyboardku jatuh. Aku kira karena terburu-buru tadi tidak diatur dengan benar. Aku harus berimprovisasi dan segera duduk untuk terus bermain. Dan kemudian Mia terlalu asik dan bernyanyi dengan nada yang salah sambil menari, yang membuatnya kehabisan nafas. Ini benar-benar bencana. Sungguh, itu sangat jelek sehingga para penonton yang kebingungan tertawa dan ternganga. Ini bukan yang aku bayangkan. Setelah itu, kami berjalan diam-diam kembali ke ruang musik untuk meletakkan instrumen kami. Lalu Jill berkata, "Sudah aku bilang, gaun prom itu ide yang buruk. Kamu tidak hanya terdengar jelek, tapi kamu juga terlihat bodoh." Mia marah ketika dia menjawab, "Kata cewek berjiwa bodoh itu? Sejak kapan Count Dracula terlihat bagus?" Jill berkata, "Setidaknya aku punya bakat, kamu buta nada. Bukan aku. Bukan salahku kalau aku punya penyanyi pendukung yang buruk." "Ya, benar Mia. Itukah yang kamu sebut bernyanyi? Yang kamu lakukan hanyalah menari dan berteriak. Ini bukan klub malam." Mia melawan. "Salahku? Apa yang kulakukan? Itu semua karena kalian semua bermain sangat buruk. Jadi aku harus mencoba yang terbaik untuk membangkitkan semangat penonton." "Dan kamu," dia menoleh ke arahku, "apa kamu ada di atas panggung untuk bersantai? Siapa yang duduk saat tampil?" "Aku? Sekarang kamu menyalahkanku. Kamu yang memasang dudukan keyboard untukku. Itu karena kamu tidak melakukannya dengan benar. Untunglah keyboardku tidak apa-apa. Sudahlah teman-teman, jangan..." "Hei, kalian seharusnya menjaga instrumen kalian sendiri. Jangan salahkan aku. Bahkan jika aku bernyanyi dengan nada yang tidak tepat, itu karena kalian bermain sangat jelek." "Siapa yang memilih lagu ini? Itu terlalu sulit bagi kami." "Oke, ayo berhenti menyalahkan satu sama lain dan fokus mencari cara untuk meningkatkan diri kita sendiri. Atau aku ragu sekolah akan membiarkan kita tampil di acara apapun lagi." "Lagi? Bukankah ini cukup untuk mengakhiri hari? Klub bodoh ini seharusnya tidak pernah ada. Aku keluar dari sini. Aku keluar." "Aku juga. Buang-buang waktu saja. Selamat tinggal, pecundang."
Aku juga, maaf Kelly, tapi aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku cuma bisa berdiri dan berteriak ketika mereka berjalan melewati pintu. Teman-teman, apakah kalian sedang bercanda sekarang? Teman-teman, oke, pergi saja sana, ke neraka klub ini. Mimpiku tentang klub Glee sudah berakhir, tapi aku tetap di sana sambil bertanya-tanya apa yang harus kulakukan sekarang. Ini adalah hari terburuk yang pernah ada, tapi tidak apa-apa. Aku akan bergabung dengan klub lain, mungkin klub dance. Maksudku, aku tidak bisa menari dengan baik, tapi aku bisa belajar, ya kan? Hari Senin setelah itu, kami pergi ke klub untuk mengambil barang-barang. Kami berempat tidak mengucapkan sepatah kata pun satu sama lain. Cuaca sangat dingin. Lalu entah dari mana, cowok datang. Dia bukan cowok sembarangan, Cole Henderson, cowok terhebat di kelas 1. Pada awalnya, aku kira dia tersesat, tetapi kemudian dia berkata, "Hai teman-teman, apakah ini ruangan untuk klub musik?" Hai, aku Kelly. Jadi, mimpiku untuk menjadi bagian dari band sekolah yang luar biasa tidak berjalan dengan baik. Setelah pertunjukan prom yang membawa bencana, kami semua memutuskan untuk bubar. Setidaknya sampai Cole, cowok paling keren di tahun pertama, masuk ke ruangan. Di sanalah dia, tersenyum di ambang pintu dan memegang gitar listriknya. Jadi Jill memelototinya dan berkata, "Apa yang kamu mau?" Dia menjawab, aku tahu saat ini tidak ada perekrutan anggota, tetapi aku mau bergabung dengan band jika kalian..." Aku baru saja hendak memberitahunya bahwa sudah tidak ada band lagi, tetapi Mia berbicara lebih dulu. "Ya, tentu saja." Lalu dia bergegas menghampirinya dan menyeretnya ke seberang ruangan. Daisy tampak bingung dan berkata, "Tapi bukankah kita sudah bubar?" Lalu Jill berkata, "Daisy, kamu pasti salah dengar. Kami bilang kami ingin memperluas merek kami, bukan membubarkannya." Apakah ini nyata? Wow, sungguh menakjubkan apa yang bisa dilakukan cowok imut ini. Jadi, aku hanya mengangguk lalu berkata, baiklah kalau begitu, kurasa selamat datang di band. Oke, coba pikirkan. Orang ini mungkin sama sekali tidak berbakat dalam bidang musik. Bukan berarti itu penting, karena dia saat ini masih ada band. Dan tentunya para cewek akan datang dan melihat kami sekarang, meskipun kami payah. Maksudku, dia Cole Henderson. Untuk hari Valentine, dia mendapat setidaknya 40 surat. Semuanya jatuh dari lokernya. Sungguh gila. Jadi, kami mulai berlatih. Dan wow, ternyata Cole punya suara yang luar biasa. Dan dia bisa bermain gitar elektrik seperti seorang profesional. Mia bahkan mengajukan diri untuk mundur dan menjadi backing vokal. Apa yang terjadi? Dan Daisy pun senang karena tidak perlu menyanyi lagi dan cuma perlu berkonsentrasi bermain bass. Kehadiran Cole menyelesaikan banyak masalah kami. Insiden pesta prom benar-benar terlupakan. Tidak ada lagi Mia dan Jill yang berebut sorotan. Tapi ada satu hal. Aku tahu mereka berdua suka Cole, maksudku itu sudah sangat jelas. Mia berdandan untuk setiap latihan. Maksudku, dia selalu berusaha dengan penampilannya. Tapi gaunnya yang berkiloan di hari sekolah biasa, itu terlalu berlebihan. Lalu ada Jill. Setiap kali Cole berada di dekatnya, dia sangat sopan kepada semua orang dan memuji kami dalam segala hal. Aku tahu mereka sedang bersaing satu sama lain. Karena suatu kali stick drum Jill menghilang, dan ketika dia mencarinya, Mia menghampiri Cole dan meraba lengannya dan bertanya, apa dia rajin berolahraga. Lalu, di lain waktu, lipstik Mia diganti dengan lipstik hitam yang ia aplikasikan sebelum latihan. Karena ngeri, dia lari ke kamar mandi untuk mencucinya, dan Jill menghampiri Cole dan memintanya untuk mengajarinya cara bermain gitar sementara kami menunggu Mia. Band ini memang penuh cerita, tapi harus kuakui, aku menikmatinya. Kami bahkan memutuskan namanya Rue September. Kami menamainya begitu karena kami bertiga berulang tahun di bulan September dan warna favorit Mia dan Cole adalah merah. Tapi Mia bersikeras menggunakan kata Prancis agar lebih tegang. Yap, kami butuh waktu berjam-jam untuk memikirkannya. Tapi aku menyukainya. Aku sangat menyukainya. Kami benar-benar mulai berkembang dan bersenang-senang melakukannya. Kemudian Cole menyarankan agar kami memainkan lagi What Makes You Beautiful karya One Direction di konser sekolah mendatang. Aku suka lagu itu, jadi aku langsung setuju. Bahkan Jill pun menyukainya, dan aku tahu dia membenci One Direction. Jadi kami berlatih sekuat tenaga dan semua orang datang tepat waktu dan bekerja sangat keras. Ya, persaingan sederhana Mia dan Jill terus berlanjut. Tapi terserahlah, setidaknya kami semua ada di sana untuk berlatih.
Malam pertunjukan pun tiba dan aku merasa campur aduk antara gembira dan takut. Cole membantuku memasang dudukan keyboard dan aku perhatikan dia terus memberikan tatapan lucu ke arahku. Sebelum aku sempat menanyakan apa yang terjadi, sudah waktunya untuk tampil. Kami tampil sangat luar biasa dan semua orang bersorak untuk kami. Kemudian lagu berakhir dan Cole mulai berbicara melalui mikrofon. Terima kasih teman-teman, kalian luar biasa. Tapi ada sesuatu yang ingin ku katakan. Kemudian dia menatapku. Kelly, aku hanya ingin memberitahu seluruh dunia bahwa kamulah yang paling cantik. Dan aku sangat senang mengenalmu selama beberapa bulan terakhir. Dan ya, aku akan senang jika kamu mau jadi pacarku. Apa itu tadi? Apakah dia sudah gila? Sejak kapan dia punya perasaan padaku? Kerumunan menjadi gila, berteriak dan bersorak, sementara aku membeku di sana. Aku bisa melihat Jill dan Mia menatapku dengan mata berapi-api. Cole mencoba berjalan ke arahku dan mengatakan sesuatu, tetapi mikrofonnya tidak berfungsi. Jill baru saja mencabutnya, dan Mia menyerbu ke arahku sambil berteriak, "Dasar pengkhianat! Cole milikku." Cole melompat ke depanku untuk melindungiku darinya. Lalu Daisy tiba-tiba menangis terseduh-seduh, seperti histeris. Kami semua saling memandang dan langsung tahu, ya ampun, dia pasti juga naksir Cole. Hal berikutnya yang kami tahu, seorang guru berjalan ke atas panggung dan mengusir kami. Saat itulah aku melihat seluruh penonton ternganga melihat kami dan tertawa. Astaga, ini sangat memalukan. Yang lebih parah lagi, kami keluar dari panggung dan kepala sekolah berkata, "Jadi, menurutmu itu lucu, bukan? Ayo kita lihat apa kalian masih bisa tertawa kalau dihukum." Kemudian dia mengunci kami semua di ruang kelas, mengatakan bahwa kami hanya boleh pergi sampai kami memahami kesalahan kami dan menyelesaikan semuanya. Tidak mungkin aku ingin berbicara dengan mereka tentang kekacauan ini. Berkat mereka, aku terlihat seperti orang bodoh. Dan sekarang aku ditahan padahal aku belum melakukan apapun. Terjadi keheningan yang canggung selama sekitar 5 menit sampai Cole dengan malu-malu memulai, "Oke, kita tidak bisa hanya duduk diam di sini terlalu lama. Dengar, aku suka Kelly, dan konser itu adalah kesempatan besar bagiku untuk mengakui perasaanku. Itu saja." Apakah dia serius saat ini? Ini adalah hal terakhir yang perlu dia katakan saat ini. Jill tiba-tiba meledak lagi dan menoleh ke arahku sambil berteriak, "Kamu sudah merayu Cole meskipun kamu tahu aku menyukainya." Cole mencoba menyela. "Teman-teman, bukan begini caranya." Mia juga mendatangiku. "Kamu tidak pantas menjadi pemimpin kami. Kamu sangat licik." Lalu datanglah Daisy sambil menangis lagi. Jill mencoba menghiburnya, sementara Mia berkata, "Korban kecantikan yang lain ya." Daisy tergagap sambil menangis. "Kenapa kamu mendapatkan semuanya? Kamu menjadi pemimpin, kamu mendapatkan cowok yang manis, kamu mendapatkan semua perhatian." Jill memutar matanya. "Ya, kamu adalah pemimpin yang paling payah. Sangat payah, anjingku bisa berbuat lebih baik." Itu saja, aku sudah muak dengan orang-orang egois ini. Aku tidak bisa menahan diri lagi dan berteriak kepada mereka, "Oh iya, kalian pikir jadi pemimpin gampang? Aku rasa kalian tidak pernah meluangkan waktu berharga kalian untuk memikirkan betapa banyak yang telah kulakukan untuk kalian. Aku memberimu platform untuk drum, topeng aneh, mikrofon berlian imitasi bodoh. Kalian memintanya, aku yang melakukannya. Itu semua karena aku suka band ini. Aku ingin punya band yang sebenarnya, klub musik yang sukses. Aku ingin meninggalkan warisan di sekolah ini untuk membuat tahun-tahun SMA kita bermakna. Tapi yang aku dapatkan hanyalah kebencian dan beberapa teman egois yang tidak tahu apa aku bisa memanggil kalian teman lagi. Aku tidak tahu Cole menyukaiku. Faktanya aku tidak tahu. Aku rasa aku terlalu sibuk berusaha menjaga klub ini tetap bersatu sehingga tidak menyadarinya. Tapi sudah cukup. Aku muak dengan ini." Aku kehabisan nafas setelah itu, dan saat aku selesai, aku melihat mereka semua menatapku dengan tertegun. Penahanan atau tanpa penahanan, aku mengambil barang-barangku dan hendak pergi, ketika Mia dengan takut-takut berkata, "Maaf, kurasa itu benar. Aku benar-benar belum pernah berpikir." Jill menambahkan, "Ya, kamu seharusnya memberitahu kami lebih awal. Maaf, aku tidak tahu ini sangat berarti bagimu." Daisy menyeka air matanya. "Ya, dan tolong jangan katakan itu, Kelly. Tentu saja kita masih berteman. Mohon maafkan kami." Cole juga hendak mengatakan sesuatu, lalu Mia segera menutup mulutnya. "Jangan sekarang, nak. Ini urusan kami." "Sekarang, Kelly, apa yang kamu katakan? Bisakah kamu menerima kami kembali sebagai teman dan rekan bandmu yang menggemaskan?" Kemudian mereka bertiga berkumpul dan menatapku dengan puppy eye, mencoba membuatku tersenyum. Aku mencoba untuk menjaga wajahku tetap datar, tapi akhirnya aku tertawa terbahak-bahak dan memeluk mereka semua.
Lalu Daisy menangis lagi yang membuat kami semua cair, termasuk Jill. Cole sedang duduk di sana memandang kami dengan tatapan aneh. Ketika Mia menyadari hal ini, dia menunjuk ke arahnya dan berkata, "Joe itu adalah orang yang memisahkan kita." Aku tidak mengerti kenapa kami begitu terpesona padanya. I wish I knew you were trouble when you walked in. OMG, apa kamu baru saja mengutip lagu Taylor Swift? Kamu tahu itu Taylor Swift? Haha, Daisy tertawa. Tapi kamu benar, aku sudah melupakannya sekarang. Ya, cowok bodoh, Jill setuju. Aku melambai kepada Cole untuk bergabung dalam pelukan grup sambil berkata, "Teman-teman, ingatlah bahwa Cole adalah orang yang menyelamatkan kita ketika kita hampir bubar. Dia pantas mendapatkan pujian." "Apa maksudmu hampir? Kita sudah dibubarkan," canda Mia. Lalu Jill menambahkan, "Wah, kita sudah melalui semuanya. Sekarang sepertinya kita juga bisa menyelesaikan semuanya bersama-sama. Iya kan kawan?" Aku berkata, "Ya, itulah semangatnya. Sekarang hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ruse September. Ayo pergi." Kalian kira ini adalah akhirnya? Tidak juga. Kemudian pada hari itu ketika aku sedang berjalan pulang ke rumah, Cole berlari mengejarku. "Hai Kelly, aku minta maaf. Aku tidak tahu apa arti klub ini bagimu. Tolong lupakan semua pengakuanku, dan ayo kita jadi teman baik. Aku ingin membantumu dengan band dan segalanya." Aku tersenyum padanya. Aku suka itu. Jadi, perdamaian dipulihkan dan untuk Rose September, kami masih melanjutkannya. Siapa tahu suatu hari nanti kami bisa menjadi band terhebat di muka bumi. Tapi ya, punya teman dekat, berkumpul setiap hari, dan bermain musik bersama sudah cukup bagiku. Tapi kemudian sesuatu yang aneh mulai terjadi. Aku mendapati diriku tersenyum saat aku melihat Cole dan menyadari betapa lucunya dia saat menyetem gitarnya. Apa aku menyukainya? Apa iya? Nah, tidak mungkin kan? Maksudku, jika aku menyukainya, maka itu berarti aku harus mengaku padanya kali ini, ya kan? Tapi ini sebuah pemikiran, itu pasti tidak akan ada di panggung. Aku menendang lepas sepatu hak tinggiku dan melempar tasku ke meja. Oh, aku lelah sekali. Apa sebaiknya aku berhenti dari pekerjaan ini? Aku berpikir dalam hati. Kuharap teman-temanku sedang di rumah, karena aku perlu curhat. Aku hendak rebahan di sofa. Saat tiba-tiba kulihat ada bayangan berkelebat ke kamar mandi. Kulihat lebih dekat. Hmm? Ada cowok melakukan sesuatu di kamar mandiku. Apa tempat kami kerampokan? Panik, kurai salah satu hak tinggiku lalu bergegas ke sana dan memukulnya dengan itu. "Maling! Maling! Hazel! Ivy! Maling!" Aku berteriak keras sambil terus menimpukinya dengan sepatu hak tinggiku. Dia memegangi kepalanya dan terus berkata, Kau salah paham, aku bukan." Tiba-tiba, dua temanku bergegas datang. Tapi bukannya menolongku meringkus penyusup ini, mereka menarikku lepas darinya. "Maya, hentikan!" Hazel berkata cepat-cepat. "Dia bersama kami." Ups, kuturunkan hak tinggiku dan memasang tampang malu. "Baiklah, terima kasih atas penjelasannya." Kemudian Hazel tanya ke laki-laki itu apa dia baik-baik saja. Dia tak berkata apapun. Sebaliknya, dia hanya melotot padaku sebelum dia berjalan keluar ruangan. Tiba-tiba, Hazel dan Ivy menarikku ke meja dapur untuk ngobrol. Jadi, rupanya mereka memutuskan untuk menemukan penyewa baru dan cowok bernama Wesley inilah yang terpilih. Ya ampun, alangkah baiknya kalau mereka meneruskan padaku terlebih dahulu. Maksudku, aku kan tinggal di sini. Aku merengut ke mereka, mengatakan kalau mereka payah dan aku tak mau tinggal dengan cowok asing. "Maya, kami tak memberitahumu karena kami tahu kamu akan bertingkah seperti ini." Hazel menghela napas. "Tapi dengan naiknya harga sewa, kami tak punya pilihan selain membawa orang baru ke dalam tim. Lagi pula, kau harus mengakui kalau Wesley itu enak dipandang." IP berkata dengan suara menghayal. "Terserahlah," aku menyilangkan tangan. "Dan tidak, menurutku dia sama sekali tak berwajah tampan." Hazel menyeringai sambil mengatakan, "Tidak, karena sekarang ada bekas sepatu hak tinggi di seluruh kepalanya." Aku memutar mata, lalu mengambil tasku dan menuju ke kamarku. Aku tak ingin tinggal dengan cowok bodoh. Tapi syukur berkat temanku yang tak masuk akal ini, aku tak punya banyak pilihan. Hari berikutnya hari Sabtu. Syukurlah. Jadi, aku tidur hingga sore hari kemudian dengan malas turun ke dapur untuk mencari pizza sisa. Hah? Di mana ya? Aku tahu Ivy dan Hazel terlalu terobsesi dengan kalori untuk menyentuhnya. Itu pasti Wesley. Dia sedang nonton TV di ruang tamu, jadi aku pergi mendatanginya dan bertanya dengan lantang. "Apa kamu makan pizzaku?" "Beraninya kau." Tanpa memalingkan pandangan dari acara TV-nya dia berkata, "Ya, sudah kubuang di sampah." "Dia lakukan apa?" Lalu dia melanjutkan,
Kau biarkan itu di kulkas sampai basi dan merusak semua makanan lainnya. Tolong jangan ulangi lagi. Mana permintaan maaf untukku? Dia sudah membuang makan siangku dan sekarang dia punya nyali untuk menantangku. Menyebalkan sekali. Aku hendak mengomel padanya saat dia memberiku sesuatu dan berkata, aku membuat daftar peraturan rumah. Aku melihat 3 peraturan pertama. 1. Cuci semua piring kotormu langsung setelah dipakai, kemudian bersihkan bak cuci secara menyeluruh. 2. Tulis inisial di semua makanan dan minumanmu dan jangan curi milik orang lain. 3. Waktu mandi maksimal 10 menit. Kemudian bersihkan kamar mandi sebelum keluar. Apa? Cowok ini serius? Siapa dengan pikiran waras yang punya waktu atau ketelatenan menulis inisial nama mereka pada semua barang? Aku frustrasi dan menjawabnya. Gak mungkin aku. Wesley menyelaku. 4 orang tinggal di sini, jadi voting mayoritas yang berlaku. Aku menyeringai padanya. Aku tahu pasti kalau Hazel dan Ivy tak akan pernah menerima peraturan bodoh itu. Mereka suka gaya hidup berantakan dan instan, bahkan lebih dari aku. Dan Ivy paling tidak habiskan 1 jam di kamar mandi. Jadi, kami semua berkumpul di ruang tamu dan Wesley membagikan peraturannya. Tapi, yang membuatku terkejut, Ivy hanya mengibaskan rambut dan berkata, Oke, Wesley. Dan Hazel mengerlingkan bulu matanya dan berkata, Tentu, peraturan ini kelihatannya bagus sekali. Ya ampun, apa yang salah dengan para cewek ini? Dia bahkan tak tampan. Sayangnya, voting teman-temanku yang mabuk kepayang artinya aku kalah suara. Aku tak punya pilihan kecuali mengikuti peraturan konyol Wesley. Aturan membuang sampah sangat membingungkan. Apa salahnya membiarkannya luber? Aku melewatkan slotku, jadi Wesley menempelkan memo tempel di pintuku, mengatakan bahwa sampahnya keluar jam 6 sore hari Selasa dan Kamis, dan jam 7 malam di hari lainnya. Ini tidak sulit. Weh, siapa yang makan menggunakan memo tempel zaman sekarang dan di umur segini? Dia ini benar-benar payah. Ada lagi, aku punya kotak barang-barang random milikku, seperti jepit rambut, pin, tiket kenang-kenangan, shawl, dan lainnya yang kusimpan di ruang tamu. Tak masalah di mana ku taruh, Wesley menggelengkan kepalanya dan melontarkan ucapan tidak padaku. Yap, kalian bisa tebak. Dia menempelkan pesan lagi di pintuku. Yang ini mengatakan, tak ada barang pribadi yang berantakan di area umum. W. Pada akhirnya, kuletakkan kardus itu di lemariku jadi itu sudah tak ada lagi. Hidup dengan Wesley itu mimpi buruk. Khususnya saat akhirnya aku keluar dari pekerjaanku di firma hukum yang payah itu. Artinya aku harus berada di rumah dengannya hampir sepanjang waktu. Cowok ini terlalu teliti. Jika ada di antara kami yang berani letakkan sesuatu di tempat yang salah, dia akan memelototi kami dan berkata, bukan di situ tempatnya. Memangnya kenapa aku tak boleh letakkan remote TV di lengan sofa kalau aku mau? Aku juga bayar sewa. Aku tak ingin tinggal seperti di rumah contoh. Suatu kali aku sedang santai di kamar saat aku menoleh dan melihat Wesley berdiri di sana. Dia melihat-lihat kamarku yang berantakan, menggelengkan kepala, lalu mengambil BH-ku dari lantai. Langsung kusambar dari tangannya, lalu menyembunyikannya. Sungguh memalukan. Hei, kenapa kamarmu berantakan sekali? Dia bergumam, kemudian mendengus sebelum pergi. Bersihkan sekarang. Beraninya dia masuk ke kamarku dan menyuruhku. Aku melangkah keluar ke ruang tamu dan mengkonfrontasi soal itu. Tapi belum sempat kulakukan, aku tercengang melihat Ivy dan Hazel sibuk bersih-bersih. Ivy tersenyum pada Wesley dan berkata, "Tidakkah ini mengkilat?" Lalu Hazel bertanya pada Wesley, "Apa perlu aku pindahkan sesuatu?" Ya ampun, seolah mereka sudah dimantrai sihir atau apa. Kemudian Wesley melihatku dan berkata, Maya, temanmu sudah memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Jadi, kenapa kau tidak? Baiklah, jika Wesley ingin aku berubah, maka akan kulakukan. Tapi, bukan dengan cara yang dia harapkan dariku. Sudah saatnya ku bawa kekacauan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mulai kupindahkan barang-barang. Lalu kugosok inisial namanya dari kaleng sodanya dan menuliskan namaku. Lalu aku bersantai sore nonton film di sofa. Tentu saja kakiku naik ke pelapis sofanya. Ya, aku juga menjatuhkan popcorn di mana-mana. Aku tak tahan terkekeh saat ku dengar erangan kesal Wesley dari arah dapur. Kemudian ku dengar kabinet dibanting dan dia muncul di depanku. Maya, itu milikku. Dia mengambil kaleng soda dari lantai dan memeriksa inisial yang telah diubah. Dan ini diletakkan pada tatakan di atas meja. Aku tak tahan lagi. Dia menepuk turun kakiku. Aku akan jadi tukang bersih-bersihmu tapi kau harus bayar untuk itu. Tentu, Wesley. Jika itu maumu. Aku tersenyum sebelum kulempar sebiji popcorn ke udara dan melewatkannya jatuh ke mulutku dan mendarat di sofa.
Dia bergumam dalam hati sambil memungutnya dan berjalan ke tempat sampah. Hei, ini bisa jadi menyenangkan, terutama aku tak berniat membuatnya mudah untuknya. Kutinggalkan sampah bungkus permen di sekitar rumah, menjatuhkan remah-remah di sofa, dan dengan sengaja tak melepas sepatuku di pintu. Jadi ada gumpalan lumpur di mana-mana. Lucu sekali melihatnya beringsut sambil bersih-bersih mengikutiku. Kemudian suatu kali saat aku tahu dia sedang rapat kerja daring, aku menerobos ke kamarnya dan menjatuhkan satu lengan penuh pakaian kotorku di lantainya lalu melarikan diri. Dia sangat marah, tapi tak bisa bergerak sedikit pun karena bosnya sedang berbicara. Lalu tiba-tiba, aku mendapat telepon. Aneh, itu dari pria di firma hukum tempatku kerja. Ternyata mereka kekurangan staf dan memintaku kembali kerja sampai mereka temukan orang lain. Tapi kalian tahu tidak, aku terlalu muak dengan pekerjaan itu, jadi dengan sopan kutolak tawarannya. Tapi tiba-tiba, dia memakiku dengan kata-kata, "Jangan terlalu percaya diri. Harusnya kau berterima kasih atas tawaran ini. Karena kurasa kau tak akan mampu bertahan sehari pun di luar sana. Kau itu tak punya tanggung jawab, berantakan, dan malas. Selamat menganggur." Dia lalu tutup telepon, meninggalkanku tanpa bisa berkata-kata. Aku merasa buruk. Air mata mengalir membasahi wajahku tanpa henti. Aku minta maaf soal barusan, tapi aku sedang tidak mood sekarang, Wes. Gumamku saat melihat Wesley jalan masuk ke kamar. Mungkin hendak memarahiku soal tumpukan cucian itu, tapi sebaliknya, dia duduk di sampingku, memberi tisu, dan bilang padaku kalau aku mungkin cewek paling berantakan. Tapi aku layak dapatkan lebih dari pekerjaan buruk dan bos brengsek. Percayalah pada diri sendiri, aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Dan mungkin jika kau temukan pekerjaan tepat yang membuatmu bersemangat, siapa tahu, kau bahkan bisa jadi cewek paling rapi dan rajin yang pernah ada. Dia menggodaku untuk mencerahkan suasana. Oke, jadi sepertinya Wesley tak terlalu buruk. Setelahnya, kuputuskan untuk berusaha sedikit lebih rapi mulai dari sekarang. Tapi tidak terlalu rapi. Kemudian, dia tempelkan memo di pintuku mengatakan dia tak akan bersih-bersih untukku malam ini, karena dia akan keluar. Aku bertanya pada cewek-cewek di mana Wesley dan mereka terlihat kecewa. Karena mereka bilang dia pergi keluar, berdandan dan menyebut soal kencan. Kenapa aku merasa sesak di dada membayangkan Wesley kencan dengan cewek lain? Aku tak mungkin menyukainya, ya kan? Tidak, bagaimana mungkin aku menyukai orang yang seperti itu? Aku nonton film untuk mengabaikan perasaan aneh itu, lalu pergi tidur. Hanya saja ternyata aku tak bisa tidur. Jadi sekitar jam 1 pagi aku pergi mengambil segelas air. Saat itulah dia kembali. Aku bertanya padanya bagaimana kencannya, dan dia terlihat sangat canggung, bergumam kalau dia cuma seorang teman. Lalu dia menungguku selesai minum supaya bisa mencuci gelasku dan menyimpannya sebelum dia pergi tidur. Oke, itu sangat aneh. Keanehan itu berlanjut sampai minggu depannya. Wesley terus bersih-bersih untukku, tapi dia bahkan tak bisa menatap mataku. Dan kapanpun aku berusaha bicara dengannya, dia mengabaikanku dan bergegas pergi. Kemudian suatu kali saat aku di kamarku, ku dengar langkah kaki dekat pintuku. Aku tahu itu pasti dia dengan memo bodohnya lagi. Jadi, ku dorong pintu untuk melihatnya berdiri di sana dengan wajah memerah. Kemudian berteriak padanya, "Kenapa kau menjauhiku?" Dia merona dan melihat memo yang baru saja dia tempelkan di pintuku. Dengan cepat ku baca, "Maaf selama ini aku menjauhimu. Nyatanya kau ini cewek paling berantakan yang pernah kutemui seumur hidupku, tapi tetap saja aku tak bisa berhenti memikirkanmu. W." Apa? Apa dia juga menyukaiku? Ku tarik dia ke kamarku untuk bicarakan ini, tapi dia memperhatikan kesemrawutan itu dan menggelengkan kepalanya. Itu tempatnya bukan di sana. Dia mengisyaratkan mantel yang dilempar ke tempat tidur. Istirahat dulu. Aku memutar mataku sebelum menariknya dekat padaku dan menciumnya. Dan kami bersama sejak itu. Betapapun menyakitkan untuk mengutarakannya, ternyata cewek berantakan ini tak bisa hidup tanpa cowok dengan obsesi bersih-bersih ini. Tapi seperti mereka, hal berlawanan akan menjadi daya tarik. Siapa yang tahu kalau ikatan yang terjalin dari memo dan pizza basi bisa mengarah pada sesuatu yang lebih. Ku genggam rantai ayunan sambil menatap ke bawah ke arah kakiku. Seseorang berjalan mendekat. Itu adalah Lydia. "Ada apa?" tanyanya sembari duduk di atas ayunan di sampingku. "Hei," aku tersenyum lemah. "Mungkin bukan masalah besar, hanya saja orang tuaku sering bertengkar. Lalu pagi ini, ibuku mencium bau parfum yang asing di kemeja ayahku dan menuduhnya berselingkuh." "Apa ayah benar-benar selingkuh?"
Lydia mengusap bahuku. Tak mungkin. Ayahmu mungkin tak sengaja terkena semprotan parfum di pusat perbelanjaan atau semacamnya. Tak seharusnya kau langsung menyimpulkan. Ayahmu mencintai ibumu. Semua orang bisa lihat itu. Jadi jangan khawatir. Aku bergumam, iya, sebagai tanda setuju. Namaku Cora, dan meski terdengar klise, sebelum kejadian ini aku cukup puas dengan hidupku. Aku kuliah di universitas ternama, aku berhubungan baik dengan orang tuaku. Dan meskipun jadi anak tunggal, aku tak pernah merasa kesepian karena aku punya sahabatku, Lydia, yang menemani. Dia lebih seperti saudara perempuan bagiku, apapun masalahnya. Aku hanya perlu mengirim pesan padanya, lalu kami akan bertemu di tempat kami, yaitu ayunan di taman. Ya, aku punya segalanya. Dan kukira tak akan ada yang mengubahnya. Ternyata aku salah. Jadi itu semua dimulai dengan ayahku. Dia bertingkah aneh. Dia sering melihat ponselnya lalu senyum-senyum sendiri. Dan kemudian ayah akan membawa ponselnya ke kamar mandi dan tak keluar lama sekali. Ini tak luput dari perhatian ibuku, tapi saat ibu bertanya padanya soal itu, ayah hanya mengangkat bahu dan mengatakan dia ada masalah dengan pencernaannya. Kemudian saat ibu sedang mencuci baju, ibu mencium parfum asing di kemejanya. Ibu menghampirinya, melempar kemeja itu ke kepala ayah dan memintanya menjelaskan. Ayah menyangkalnya dan berkata itu mungkin cuma parfum koleganya di tempat kerja dan bahwa ibu bereaksi berlebihan. Itulah kenapa aku menjadwalkan bertemu Lydia di tempat kami. Dan seperti biasa, dia sangat baik dan suportif. Lydia benar, mungkin aku berpikir terlalu jauh. Aku pulang ke rumah dan mendapati ibuku menangis di dapur. Ibu melihatku dengan mata bengkak dan berkata, ada yang tidak beres. Aku tahu itu. Dia tak menatapku sebagaimana biasanya. Aku duduk, memeluknya dan berkata, Bu, ayo kita berhenti berpikir yang tidak-tidak. Aku percaya ayah, dia tak akan pernah mengkhianati kita. Aku tinggal sejenak untuk menenangkannya. Lalu akhirnya ibu jadi tenang. Keesokan paginya, ayah pulang dengan buket besar berisi mawar biru, kesukaan ibu. Lalu ayah memasak makan malam untuk kami berdua sebagai permintaan maaf karena sudah membuat kami bersedih. Ibu tampak tersentuh dan ikut meminta maaf karena sudah salah paham pada ayah. Kuyakinkan diriku sendiri kalau semuanya akan baik-baik saja sekarang, ya kan? Untuk beberapa minggu setelahnya, ibu dan ayah tampak baik-baik saja. Tapi kemudian di hari ulang tahun ibuku, kami mengundang Lydia dan ibunya Josie untuk makan malam. Ibu sedang sibuk di dapur, jadi ku terima kado ulang tahun dari Josie untuknya. Itulah saat aku mencium bau itu, parfum Josie. Itu adalah bau yang sama yang ada di kemeja ayah. Aku yakin itu. Saat makan malam, ku perhatikan kalau Josie terus menatap ayahku dan menertawakan semua lelucon bodohnya. Ya Tuhan, apakah ayahku berselingkuh dengan ibu sahabatku? Aku merasa seperti akan meledak, tapi aku tak bisa katakan apapun ke Lydia, karena aku tak mau membuatnya kecewa. Jadi aku berusaha keras menghindari sahabatku sampai kupecahkan masalah ini. Ini berhasil selama beberapa hari, tapi kemudian suatu hari seusai kelas, dia bergegas mendatangiku dan berkata, Cora, kenapa kau menjauhiku? Aku pura-pura tak dengar dan terus berjalan, tapi dia mencengkram lenganku dan melanjutkan. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Tolong beritahu saja aku. Aku mengutarakannya. Aku cukup yakin kalau ayahku berselingkuh dengan ibumu. Awalnya dia tampak kaget, tapi kemudian dia memelukku dan terus meminta maaf. Ini semua terlalu berat untukku, dan aku langsung menangis dalam pelukannya. Dia bilang padaku kalau dia akan bicara dengan ibunya dan mencari tahu apa yang terjadi. Esoknya, aku bertemu Lydia di tempat kami. Dia tampak sangat canggung lalu mengatakan, itu benar, ibuku berselingkuh 1 bulan lamanya dengan ayahmu. Tapi ibu berjanji kalau itu sudah berakhir. Duniaku serasa runtuh di sekelilingku. Aku tak bisa percaya hal ini. Lydia memelukku dan mengatakan padaku ini akan membaik. Aku sangat beruntung punya teman yang luar biasa sepertinya. Kami berdua memutuskan tak memberitahu ibu. Yang terbaik perselingkuhan ini sudah berakhir. Jadi kenapa harus menghancurkan perasaannya sekarang? Aku berusaha bersikap normal. Dan selama beberapa minggu, rasanya seolah semuanya baik-baik saja. Ayah bersikap begitu manis terhadap ibu. Dan bahkan memberinya kejutan dengan makan malam mewah di luar sana. Tapi kemudian, suatu sore kulihat ayah mondar-mandir di taman. Dia sedang menelpon seseorang. Dan kudengar dia berkata, Oke, aku akan datang sekarang. Lalu ia masuk ke mobilnya dan berkendara pergi. Kuputuskan untuk membuntutinya dan segera jadi jelas kemana ia pergi. Ayah parkir di rumah Josie lalu langsung berjalan masuk tanpa mengetuk pintu. Hatiku hancur. Ternyata ayah masih menemuinya.
Tanpa berpikir 2 kali, ku telepon ibu dan berseru. Ibu, ayah berselingkuh dengan Josie. Aku di sini sekarang. Datanglah dan ikut aku. Kita labrak mereka bersama-sama. 5 menit kemudian, ibu muncul. Ia terlihat sedih sekaligus marah. Kami langsung ke pintu depan dan menggedornya. Dan aku berteriak, "Buka! Kami tahu semua hubungan kotor kalian." Tapi tiba-tiba seseorang berbicara di belakang kami. "Hei Laura, Cora, apa semua baik-baik saja?" Kami berbalik dan melihat Josie berdiri di sana dengan tas belanjaan di tangannya. Aku hendak memberitahu Josie agar menjauh dari ayahku saat Lydia membuka pintunya dan memberi kami tatapan kebingungan. "Apa yang kalian lakukan di sini? Oh, kamu mau mencari ayahmu? Dia sedang membetulkan tempat cuci piring." Kemudian Josie berkata, "Lydia, aku bilang padamu untuk menelpon tukang ledeng untuk memperbaikinya. Tukang ledengnya bilang jadwalnya penuh hari ini, jadi kupikir aku bisa minta tolong Pak Robert untuk membantu." Dia menjawab, "Oh tidak, jadi ternyata aku salah paham dengan apa yang terjadi dan mengacaukan semuanya." Tiba-tiba, ayah muncul di depan pintu dan berkata kepada kami, "Ada apa menggedor pintu dan berteriak seperti itu? Ya sudah, kita semua akan pulang sekarang untuk bicara." Segera sesampainya kami di rumah, ayah melambaikan tangannya dengan marah, lalu membentak ibu. "Kau gila, pencemburu dan tak masuk akal. Aku tak bisa berada di dekatmu lagi." Aku merasa sangat tidak enak. Ini semua salahku, bukan salah ibu. Jadi aku berusaha menjelaskan pada ayah, tapi ia hanya bilang padaku ini bukan urusanku dan terus memaki ibu. Awalnya, ibu hanya duduk di sana terdiam, tapi kemudian dengan lirih ia berkata, "Apa mengherankan kalau aku bertindak seperti itu? Maksudku, kau sudah berselingkuh dengan temanku. Ya sudah, jika kamu terus saja bersikap konyol begini, maka kita cerai saja." Kemudian ayah berlalu pergi. Itu sungguh mengerikan. Sekarang ibu sudah tak bisa dihibur dan aku merasa tak enak hati untuk memberitahunya. Malam itu aku mengirim pesan ke Lydia untuk bertemu, tapi dia hanya menelponku. Dia cerita padaku kalau dia telepon ayahku untuk bertanya nomor tukang ledeng, tapi ayah bilang kalau dia akan datang dan memperbaikinya. Lydia juga bilang kalau Josie dan ayah benar-benar sudah berakhir, kemudian dia menutup teleponnya. Ini agak janggal, tapi aku menduga Lydia merasa di posisi sulit karena terjebak di antara aku dan ibunya. Kurasa aku hanya perlu memberinya ruang sampai semuanya mereda. Setelah itu, ibu dan ayah hampir tak bicara satu sama lain. Sungguh menegangkan. Kemudian suatu hari ibu memutuskan untuk pindah ke kakek nenekku selama beberapa pekan karena ia butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tak menyalahkannya, tapi aku tak ingin tinggal di rumah sendiri dengan ayah, jadi aku pergi dan tinggal dengan teman kampusku. Suatu malam, aku pulang untuk mengambil beberapa baju bersih. Saat kulihat dengan mata kepalaku sendiri, ayahku sedang menciumnya di sofa. Aku tak percaya apa yang kulihat. Ayah benar-benar pendusta. Jadi aku berdeham untuk menjernihkan suaraku. Lalu berkata, "Oh, jadi ini belum berakhir ya?" Mereka berdua melihatku, dan saat itulah mataku bertatapan dengannya. Hanya saja itu bukan Josie. Tidak, itu adalah Lydia. Dia tergagap. "Cora, kenapa kau ada di sini?" "Apa? Lydia? Jadi ayahku selama ini berselingkuh dengan Lydia? Bisa-bisanya cewek yang selalu ada untukku melewati masa-masa putus di SMA, nilai rapot yang buruk dan rasa sakit yang bertambah. Tega lakukan ini padaku." Kemudian ayah merangkulnya dan memberitahuku semuanya, bahwa ia tak pernah selingkuh dengan Josie. Selama ini ternyata adalah Lydia dan mereka saling mencintai dan ingin menikah. Itu semua terlalu berlebihan untukku, jadi aku kabur keluar dari sana. Lydia berlari mengejarku dan memanggil namaku. Kemudian saat dia sampai padaku, dia meraih lenganku. "Cora, tunggu. Aku ingin menjelaskan. Ayahmu dan aku menyelanya. Kenapa berbohong? Kenapa mengatakan bahwa itu ibumu?" "Aku minta maaf. Aku hanya belum siap semua orang tahu saat itu. Jadi ku semprotkan parfumku di baju ibu dan mengarang cerita kalau ibu mengakui selingkuh dengannya. Dan untuk masalah tempat cuci piring itu, sebenarnya kurencanakan itu karena aku tahu kau akan membuntuti ayahmu dan menelpon ibumu. Aku merasa tak enak, tapi ibumu perlu tahu, ayahmu tak mencintainya, dia mencintaiku." Aku menyentakkan tanganku menjauh dan berteriak, "Dasar kau pembohong! Kau tak layak jadi temanku dan kau tak bisa miliki ayahku. Dia sudah bersama ibuku." Tiba-tiba dia mengubah sikapnya, menyeringai kepada aku dan berkata, "Cora, ayo terima saja kenyataannya. Kalau ayahmu bosan dengan ibumu, sebenarnya aku akan jadi ibu tirimu segera, putri kecilku." Lalu dia pergi.
Kakiku lemas seperti jeli dan aku sangat kewalahan sampai merasa pusing. Jadi aku duduk di tepi jalan dan berusaha menenangkan diri. Kemudian aku telepon ibu dan menceritakan semuanya kepadanya. Ibu terus menangis, tapi ia berterima kasih pada aku karena memberitahukan kebenarannya. Setelah itu, ibu pulang ke rumah dan memberitahu ayah ia ingin bercerai dan ia menuntut ayah keluar dari rumah. Ini terjadi 6 bulan lalu. Rasanya berat, tapi ibu dan aku berhasil melaluinya. Aku tak bicara pada ayah dan Lydia sejak itu, meskipun ku dengar mereka kini tinggal bersama. Aku tahu aku tak bisa menghindari mereka selamanya, tapi aku tak tahu apakah nanti aku bisa memaafkan mereka. Untuk saat ini, aku berusaha tegar untuk ibu dan membantunya melewati ini. Mungkin suatu hari nanti di masa datang, jika mereka menghubungiku, aku akan siap bertemu mereka dan mungkin pada akhirnya bisa menerima mereka kembali masuk ke kehidupanku. Oke sayang, bilang ah, ah. Eh, apa mereka bener lagi suap-suapan? Serius? Bagaimana aku bisa konsen pada film kalau mereka melakukan itu? Menjijikan. Kesal, aku berdiri menuangkan ember berisi popcorn ke kepala mereka, lalu beranjak pergi. Jangan panik, aku bukan orang gila. Mereka bukan pasangan asing. Bukan, aku kenal mereka. Ceweknya, si Shelly, dia itu sahabatku. Selama yang bisa ku ingat, hanya ada aku dan dia. Sepasang sahabat melawan dunia. Tapi kemudian suatu hari, ada cowok ini, Leon, muncul entah dari mana dan boom, mereka mulai pacaran. Kalian tahu bagian terburuknya? Si Leon ini 2 tahun lebih muda dariku. Dia itu sangat kekanakan, serius. Tiap kali aku merencanakan sesuatu dengan Shelly, dia ikutan juga. Tiba-tiba ponselku bunyi. Itu Shelly. Aku memutar mata saat menjawabnya. Tahu dia bakalan marah besar. Peter, bisa-bisanya kau. Aku terus temukan popcorn di rambutku. Itu menjijikan. Kau kekanak-kanakan sekali. Ya, terserahlah. Dia itu yang menjadikanku obat nyamuk pada jadwal nonton bareng kami. Kututup teleponnya. Aku sudah selesai bicara padanya. Itulah saat kulihat artikel berita muncul di ponselku. Ada peringatan cuaca tentang badai magnetik aneh. Disarankan semua orang tetap berada di rumah dan mematikan semua perangkat teknologinya. Ya, itu tak masalah untukku. Lagi pula aku tak ingin pergi lagi. Jadi aku pulang dan langsung tidur. Keesokan paginya aku bangun dan, kenapa ayah duduk di ujung ranjangku? Ku gosok mataku dan bertanya padanya, ada apa? Dia tampak melamun tapi kemudian meletakkan tangannya di pundakku dan berkata, tak apa nak, jika kamu merasa ingin curhat, aku ada di sini untukmu. Aku paham. Kemudian beliau meninggalkan kamarku. Hah? Apa maksud semua itu? Aku turun untuk sarapan, saat itulah kudengar nenek berkata, akan kubuktikan pada kalian kalau dia bukan. Kemudian kudengar ayah berkata, ibu, itu bukanlah masalah besar. Lagi pula, meskipun itu benar, dia masih tetap Peter kita. Tapi saat aku jalan ke dapur, mereka semua terdiam dan melongo menatapku. Aku berkata, hey semua, ngomongin apa? Kemudian ibu menjawab sambil memberikan padaku sepiring pancake. Bukan apa-apa nak. Bahkan adik perempuanku Lina juga bertingkah aneh. Dia memberiku senyuman aneh lalu menggelengkan kepalanya. Oke, ini janggal. Tapi kuabaikan saja hal itu dan makan sarapanku. Setelahnya, ibu memintaku untuk membantunya di taman bebatuan. Ya, tentu. Maksudku, toh aku tak ada hal lain yang lebih menarik untuk dilakukan. Sekarang, biar ku beritahu pada kalian. Bebatuan itu sangat lebih berat daripada kelihatannya. Saat aku susah payah mengangkat sebuah batu, aku terengah-engah mengatakan pada ibuku, ibu mau ini diletakkan di mana? Ini sangat berat. Apa bisa ibu memanggil ayah untuk membantu? Menggelengkan kepalanya, ibu berkata, tidak. Kau bisa melakukannya, kau bukan anak laki-laki lemah. Kemudian ibu lanjut mengarahkanku untuk membawa tumpukan bebatuan ke seluruh taman. Aku lanjut sampai akhirnya lenganku lembek seperti jeli dan tak sanggup lagi. Kukatakan pada ibu, aku perlu istirahat dan mulai menuju ke dalam rumah. Ibu berteriak memanggilku. Tidak, kau bisa melakukan ini sendiri. Kau ini anak laki-laki yang kuat. Aku tak paham, kenapa ibu tak bisa lihat kalau aku kelelahan. Saat itulah kulihat Shelly mengintipku dari balik pagar. Dia tersenyum lalu melambai padaku. Tunggu dulu, bukannya dia masih ngambek padaku. Jadi apa yang berubah? Terserahlah, aku perlu kabur dari ibu, jadi kudatangi dia. Dia meminta maaf karena kemarin, lalu bertanya padaku apa aku mau ikut pergi belanja. Aku setuju. Apapun yang bisa membuatku tak perlu mengangkuti bebatuan lagi. Saat aku berjalan menuju mobil Shelly, kulihat tetanggaku berdiri di luar rumahnya. Aku tersenyum padanya, tapi dia menatapku dengan aneh.
Lalu mulai terkekeh. Aku langsung menatap ke bawah, ke celanaku. Tidak, aku tak lupa menutup resletingku. Jadi kenapa dia menertawaiku? Aku memikirkan betapa semua orang bersikap sangat aneh. Sembari masuk ke dalam mobil, kemudian aku berpikir keras. Mungkin ini karena badai itu. Semua orang jadi tak waras. Kemudian kuberitahu Shelly semua hal gila yang sedang terjadi. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, itu pasti karena badai itu." Ya kan? Itu masuk akal, karena aku sudah membaca tentang badai magnetik dan bagaimana itu bisa mempengaruhi suasana hati orang dan lainnya. Di mall, kami masuk ke sebuah toko dan aku membantunya memilih beberapa pakaian untuk dicoba. Ku ambil sebuah gaun ungu dan kukatakan padanya warnanya indah saat tiba-tiba nenek muncul entah dari mana dan berkata, "Tidak, kau tak suka itu. Ikut aku. Akan kubelikan kalian beberapa baju baru." Kemudian sebelum aku bisa mencerna apa yang sedang terjadi, nenek menarikku keluar dari toko itu. Aku sangat bingung. "Nenek, kenapa ada di sini? Apa nenek membuntutiku?" Beliau tersenyum padaku dan menjawab, "Peter, sayang, jangan menyalahkan aku karena menginginkan yang terbaik untukmu." Hah? Ini aneh sekali. Tapi baiklah, aku akan dapat baju baru. Jadi aku tak perlu mempertanyakan soal ini lebih lanjut. Kami akhirnya berada di sebuah toko antik dan rasanya seolah aku masuk ke lingkaran waktu. Semua barang di sana dari tahun 80-an atau bahkan lebih tua lagi. Nenek mulai mengambil barang-barang dari gantungan dan mengatakan sesuatu seperti, "Oh, aku suka yang ini. Dan kau akan terlihat tampan memakai ini." Ini bukan gayaku. Tapi nenek terlihat sangat gembira dan aku tak ingin menyakiti hatinya. Jadi ya, aku akhirnya mencoba pakaian-pakaian itu. Aku terlihat konyol. Nenek kelihatannya senang. Beliau terkesiap bertepuk tangan dan berseru, "Ya ampun, kau ini anak laki-laki yang sangat tampan." Sementara Shelly berusaha keras menahan untuk tidak tertawa. Setelah itu, kami semua pulang ke rumah. Dan ya, kupakai pakaian konyol itu. Semua orang menunjuk dan menertawaiku. Tapi nenek tampaknya tak sadar akan hal ini. Beliau hanya tersenyum dan berkata, "Semua cewek-cewek akan naksir padamu sekarang." Yang benar aja. Aku ragu soal itu. Kemudian aku berada di kamarku mengurusi urusanku sendiri. Saat ponselku berbunyi. "Hei, aku kuliah di kampus yang sama denganmu. Kulihat kamu kemarin dan aku suka gayamu. Apa kamu mau nongkrong bareng kapan-kapan? Lily, X." Hah? Apa ini ide lelucon seseorang? Aku tak kenal nomor ini. Tidak juga cewek bernama Lily ini. Ada apa ini? Badai magnetik sudah membuat semua orang sinting. Dan aku sepertinya satu-satunya orang waras yang tersisa. Aku langsung mengirim pesan balasan bahwa aku tak tertarik, tapi ya ampun, cewek ini keras kepala dan tak mau berhenti mengirim pesan padaku. Selama beberapa hari berikutnya, perilaku aneh nenek berlanjut. Itu membuatku stres. Beliau terus menatap aneh ke arahku dan menggumamkan sesuatu ke ibu tentangku. Tapi kemudian suatu kali, beliau sungguhan mengikutiku saat aku menuju sebuah toko dan bertanya padaku, kenapa aku tak pakai pakaian yang sudah dibelikannya untukku. Saat kukatakan padanya, pakaian itu sedang dicuci. Nenek kelihatannya kecewa, menggelengkan kepalanya dan bergumam sesuatu soal bagaimana aku takkan temukan gadis muda yang baik dengan pakaian yang berantakan ini. Ku coba mengirim pesan ke Shelly soal ini, tapi kalian bisa tebak, dia terlalu sibuk dengan Leon untuk bicara denganku. Jadi, dalam kesendirianku, aku berpaling ke Lily. Dia sangat baik dan mengatakan bahwa nenek mungkin sedang mengalami krisis lanjut usia. Karena hal yang sama terjadi pada neneknya, dan sebaiknya kami bertemu di taman dan diskusikan ini. Aku setuju menemuinya, dan saat aku menunggunya, muncul cowok dengan wajah artis yang berjalan mendekat. Awalnya kukira dia akan bertanya arah jalan padaku, atau apa, tapi kemudian dia berkata dengan suara menggoda, "Hei, kau tepat waktu." Kemudian sebelum aku bisa berkata apapun, dia melanjutkannya, "Ini aku, Lily." Apa yang terjadi? "Ini gila," kutanya padanya. "Oke, jadi lelucon apa yang kau mainkan?" Dia tampak bingung, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya ingin nongkrong denganmu." Lalu dia mendekat dan bersandar di bahuku. Kudorong dia menjauh dan mundur. "Oh, tidak, aku bukan gay." Dia merengut padaku kemudian bertirak, "Apa? Kamu memang gay. Semua orang tahu itu." Aku berdiri di sana merasa kebingungan saat siapa yang mestinya muncul kalau bukan adikku, Lina. Kutanya dia, "Apa yang sedang kau lakukan di sini?" Dengan seringai nakal khas kucing cashier di wajahnya, dia berkata, "Hanya mengetes apa kau betulan gay atau bukan, dan aku sudah punya jawabannya. Kau bukan gay. Sekarang aku harus beritahu ibu dan nenek." Lalu dia mengeluarkan ponselnya, kuraih tangannya dan berkata, "Tunggu dulu. Apa? Gay? Siapa yang bilang begitu? Ada apa ini?" "Maksudku rumor itu. Beberapa hari lalu tetangga memberitahu ibu kalau kau adalah gay. Ayah tak masalah soal itu. Tapi ibu dan nenek tak menerimanya dengan baik. Pokoknya, kukatakan ke mereka akan kucari tahu pastinya.
Awalnya kukira kau memang gay, karena kau tak tertarik dengan Lily hingga akhirnya saat ini. Dia melihat cowok tadi. Temanku Robby memastikan kau bukan gay. Oke, ini gila. Tapi dari mana rumor ini berasal? Aku bertanya pada adikku dan dia menjawab, oh, mereka mendengarnya dari Leon. Leon? Mencurigakan. Jadi aku menuju tempat Shelly untuk dapatkan jawaban. Segera setelah dia membuka pintu, aku menaikkan alisku dan bertanya padanya. Jadi, Shelly, semua orang mengira aku gay dan rupanya itu dikarenakan sesuatu yang dikatakan Leon. Apa kau kebetulan tahu soal ini? Dia memerah. Peter, aku minta maaf. Leon sangat cemburu padamu sampai akhirnya kukatakan padanya kamu ini gay. Hanya supaya dia tenang kalau kita pergi bareng. Aku menggertakkan gigi karena marah lalu berteriak. Aku tak percaya kau hancurkan persahabatan kita demi cowok itu. Jadi kau lebih memilih menyebarkan rumor keliru tentangku daripada menaruh akal sehat ke kepala pacarmu itu. Kau ini egois sekali. Ya sudah kalau begitu. Hiduplah bahagia selamanya dengannya seperti keinginanmu. Aku akan menyingkir darimu. Kemudian bergegas pergi. Kemudian, dia berusaha menelponku tapi kumatikan saja ponselku. Keesokan paginya, aku bangun dan memeriksa sosial media aku dan melihat notifikasi dari Shelly muncul di atas. Dia menuliskan postingan panjang memberitahu semua orang kebenarannya dan meminta maaf padaku. Bingung, aku turun ke bawah untuk sarapan sementara mempertimbangkan apa sebaiknya aku memaafkannya. Kemudian kulihat ada Shelly duduk di ruang tamu. Ibu mengatakan Shelly datang sejak pagi untuk meminta maaf padaku dan keluargaku. Ayolah sayang, dia tahu kalau yang dia lakukan salah. Ibu berbisik padaku sebelum meninggalkan kami berdua sendiri. Shelly langsung menghampiriku. Peter, aku minta maaf, sudah bersikap menyebalkan. Kau adalah sahabatku, dan Leon harus memilih menerimanya atau tidak. Aku bisa cari pacar lain, tapi aku tak akan mau kehilangan teman sepertimu. Dia merentangkan tangannya. Aku ragu, tapi kemudian akhirnya kami berpelukan. Jadi, Shelly dan aku bersahabat lagi. Keluargaku, ya mereka kembali ke level normal kegilaan mereka. Ya memang tak keren si Shelly memulai rumor tentangku. Tapi memangnya kenapa kalau ternyata aku ini gay? Sudah kukatakan pada nenek dan ibu tentang ini. Kurasa mereka berdua hanya kolot dan butuh waktu lebih lama untuk menyadari kalau tak jadi masalah aku suka cewek atau cowok. Karena bagaimanapun, aku masih tetap aku, Peter mereka yang seperti biasanya. Dan pada akhirnya, ya, aku ini cowok yang mengira kalau badai magnetik mengubah semua orang jadi gila. Satu hal yang pasti, Shelly tak akan membuatku lupa soal ini. Haha. Hei Dick, kenapa kau di sini sendirian? Siapa namamu? Aku pertama kali melihat gadis kecil ini saat kutemukan toko kue keren di dekat sekolahku. Dia selalu duduk di lorong di dekat sini, memakai pakaian yang sama berulang kali, sambil menggendong boneka beruang di tangannya. Dia mendongak melihatku dengan mata besar dan lugunya itu, lalu menjawab malu-malu. Aku Alex. Kemudian dia mulai menangis pelan dan berkata, ayah dan ibuku selalu bekerja, jadi aku menunggu mereka di sini. Terkadang mereka pergi berhari-hari. Oh, gadis kecil yang malang ini, dia pasti kelaparan karena dia terus memperhatikan bungkusan croissantku. Kuberi dia sepotong dan dia bilang croissant coklat adalah kesukaannya. Wow, sama sepertiku. Tidak heran kalau aku merasa tertarik pada gadis kecil ini. Dia memakannya dengan lahap, jadi kukatakan padanya aku akan membelikannya satu lagi dan aku akan segera kembali. Aku tak tahan melihatnya begitu lapar. Bagaimana bisa orang tuanya meninggalkannya begitu saja? Aku lari secepat mungkin, tapi saat aku kembali ke lorong itu, dia tidak ada. Aneh sekali. Aku tak bisa melihatnya lagi. Aku berjalan pulang, dan malam itu aku tak bisa berhenti memikirkannya. Apa orang tuanya sudah menjemputnya? Keesokan harinya, aku kembali ke toko kue, dan sebelum aku sampai di sana, ku dengar beberapa anak berteriak. Ku coba melihat lebih dekat, dan di sanalah Alex, meringkuk di tanah sementara anak-anak itu melempar boneka beruangnya. Oh, tak, dia menangis. Ini membuatku sangat marah. Jadi ku serbu mereka. Hei, tinggalkan dia sendiri sekarang juga, atau kau akan berhadapan denganku. Para pembuli itu langsung kabur. Aku bergegas menghampiri dan merangkul Alex. Dia menyeka air matanya dan berkata, terima kasih, selain boneka beruangku, kau satu-satunya yang mau berteman denganku. Sumpah, tenggorokanku rasanya tercekat. Kemudian kutanya dia apa yang terjadi. Dia cerita padaku kalau dia bolos sekolah karena dibuli karena memakai pakaian lusuh dan bau.
Bahkan guru-gurunya jahat kepadanya, ujarnya. Ya ampun, perasaanku. Aku tak tahan lagi. Jadi kuulurkan tanganku. Alex, aku tak bisa meninggalkanmu di luar seperti ini. Aku selalu ingin punya adik kecil. Jadi bagaimana menurutmu? Aku berjanji aku akan melindungimu. Alex meremas tanganku, yang kuanggap berarti setuju. Kami beranjak dan dia bertanya apa boleh dia tunjukkan padaku sesuatu. Itu taman bermain di mana dia dulu biasa pergi, dan segera setelah melihatnya, kurasakan gejolak dalam diriku. Taman bermain itu tampak familiar. Kami main di arena panjat dan ayunan, dan bahkan ada perosotan besar yang sangat asik untuk dimainkan. Kami main berjam-jam, dan rasanya aku kembali ke masa kecilku. Ya, andai saja aku bisa benar-benar mengingat masa kecilku. Sejauh yang aku tahu, saat aku masih 8 tahun, aku mengalami kecelakaan besar. Itu membuatku mengalami cedera kepala berat dan menghapus seluruh ingatanku. Sejak itu, aku menjalani terapi dan melakukan pengobatan. Tapi rasanya sungguh aneh, tak bisa ingat apapun dari masa sebelumnya. Tapi aku berusaha fokus di masa sekarang, dan aku tahu betapa beruntungnya aku bahkan masih bisa hidup. Namun, terkadang sakit migrain dari kecelakaan itu jadi sangat parah. Dan itu tepatnya terjadi pada saat kami berada di ayunan. 1 menit lalu aku memandangi awan dan tertawa. Berikutnya, kurasakan diriku tergelincir dari ayunan dan jatuh ke tanah. Hal terakhir yang kulihat adalah Alex berlari ke arahku. Saat kubuka mataku, aku berada di rumah sakit, dan orang tuaku di sana menggenggam tanganku. Akhir-akhir ini, sakit migrainku jadi makin sering, dan itu sangat membuat khawatir ibu dan ayahku. Yang pertama kupikirkan adalah, di mana Alex? Aku tanya orang tuaku apa mereka melihat gadis usia 8 tahun. Tapi mereka terlihat kebingungan. Aku menyadari, mungkin saja dia takut lalu kabur. Tapi dia terus saja ada di pikiranku. Jadi segera setelah aku keluar dari rumah sakit beberapa hari kemudian, aku pergi mencarinya. Dia tidak terlihat dimanapun. Tapi ada bara di dadaku yang terus mendesakku untuk menemukannya. Jadi aku tak boleh menyerah. Aku harus menemukannya. Aku berlari ke taman bermain itu, dan aku lega melihatnya lagi di ayunan. Dia tampak begitu sedih, jadi aku tanya padanya ada apa. Lalu tangisnya pecah saat dia berkata, "Keluargaku, mereka kehilangan segalanya. Ada gangster mendatangi rumah kami dan mencuri semua yang kami miliki." Aku bahkan mulai menangis setelah mendengarnya. Bagaimana bisa orang bisa begitu kejam? Dia lalu memberitahuku dia belum makan berhari-hari, karena orang tuanya tak punya uang untuk membelikannya makanan. Untungnya aku baru saja membeli croissant coklat, dan dia melahap keduanya. Sementara itu, pikiranku dipenuhi dengan gagasan membantu Alex. Tabunganku hampir tak cukup untuk menghidupinya, tapi mungkin orang tuaku bisa membantu. Mereka berdonasi di gereja di kota, jadi aku yakin mereka akan senang membantu Alex. Dengan cepat kutelepon ibuku. Dia bilang akan senang sekali menemui Alex dan lihat apa yang bisa mereka lakukan. Jadi, dengan senang ku beritahu Alex berita baik itu. Lalu kami langsung berjalan menuju ke rumahku. Aku memberinya lebih banyak makanan dan kami duduk di sofa untuk menunggu orang tuaku. Melihat wajahnya yang cerah membuatku merasa sangat senang. Segera saat ku dengar mobil mereka parkir, aku lari ke pintu dan berkata, "Ibu, ayah, Alex di sini." Orang tuaku masuk dan mereka melihat sekeliling ruangan. Kemudian ayahku berkata, sayang, di mana dia?" Aku menunjuk ke sofa dan berkata, "Dia tadi ada di sana." Kemudian ku panggil namanya, tapi dia tak menjawab. Aku tak paham, ada di mana dia? Ibuku tampak cemas dan berkata, "Apa dia terlalu pemalu? Apa kau yakin dia bersamamu, sayang?" Dengan panik ku periksa seluruh penjuru rumah, tapi dia tak ada di manapun. Sekarang aku mulai panik, dan ayahku memelukku dan berkata, "Alice, sayang, tenanglah. Mungkin kamu perlu istirahat." Kemudian ku dengar ibu berbisik kepada ayah, "Migrain yang parah mungkin telah menguras tenaganya lagi. Ajak dia ke atas. Aku akan menelpon dokter untuk menanyakan soal halusinasi." "Aku tak berhalusinasi. Dia nyata. Kenapa kalian tak mempercayaiku?" Aku berteriak sambil berusaha melepaskan diri dari lengan ayahku. Aku merasa pusing saat ini. Kepalaku rasanya berdenyut-denyut, dan setelahnya semuanya jadi gelap kembali. Aku akhirnya berada di rumah sakit lagi, untuk yang kedua kalinya minggu itu. Wow, itu adalah rekor baru. Aku berbaring di sana pura-pura masih tak sadarkan diri untuk mencuri dengar obrolan orang tuaku dengan dokter. Alice bersikap agak aneh. Dia terus menyebutkan gadis gelandangan, dan kedengarannya agak mirip dengan masa kecilnya. Hari ini dia bahkan berkata dia membawanya pulang ke rumah untuk menemui kami. Tapi kami tak bisa temukan dia dimanapun.
dan kukira dia bahkan tidak nyata. Ibu berkata. Dokter itu kemudian berkata, mungkin saja gadis kecil ini sebenarnya memori Alice yang hilang. Terkadang setelah terapi dan pengobatan, memori lama akan mulai muncul. Mungkin gadis kecil ini adalah seseorang dari masa kecil Alice, seorang teman atau lainnya. Apa? Ini gila. Apa Alex berasal dari masa kecilku? Aku tak paham. Aku duduk tegap dan tergagap. Apa kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Aku bisa langsung tahu demikian, karena orang tuaku tampak panik, dan ibuku berkata, dengar sayang, ini hari yang panjang untukmu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk cerita ini. Tapi aku akan ceritakan besok, oke? Hari berikutnya orang tuaku mengantarkanku ke gereja tempat mereka berdonasi setiap tahun. Aku sangat bingung dan terus bertanya, siapa Alex itu? Akhirnya seorang biarawati muncul, dan kami semua duduk di sebuah ruangan kecil di lantai 3. Kemudian rahasia pun diungkap. Orang tuaku bukanlah orang tua kandungku. Setelah aku mengalami kecelakaan, orang tuaku mengadopsiku dari gereja. Mereka menjemputku di rumah sakit segera setelah aku pulih, dan mereka tak memberitahuku karena mereka tak ingin membuat hidupku jadi lebih berat. Mereka hanya ingin aku bahagia. Aku tak percaya ini. Kemudian biarawati itu memintaku menjelaskan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan aku menceritakan padanya soal Alex. Segera saat kusebutkan namanya, biarawati itu tampak terkejut dan langsung mengeluarkan sebuah album foto. Dia menunjukkan padaku sebuah foto 2 gadis kembar dan berkata, ini kau Alice, menggendong boneka beruang. Dan yang di sebelahmu adalah saudara kembarmu. Namanya adalah Alex. Tiba-tiba, ruangan itu berputar. Ini semua terlalu berat. Aku punya saudara kembar? Sebelum aku punya waktu untuk bertanya apa saja, biarawati itu meraih tanganku dan menuntunku ke sebuah jendela besar di dekat tangga. Lewat kata-katanya, segala kenangan di masa lalu segera menghampiriku. Orang tua kandungku telah membawaku dan Alex ke gereja karena mereka tak mampu membesarkan kami. Tak ada keluarga yang mau mengadopsi kami berdua. Jadi dia bilang kami akan dipisahkan. Ini adalah berita paling menyakitkan yang pernah kudengar. Jadi malam itu kami memutuskan untuk kabur bersama. Kuberikan pada Alex boneka beruangku untuk dibawakan, jadi aku bisa memanjat jendelanya terlebih dulu. Tapi sayangnya, aku terpeleset dan jatuh dari ketinggian. Dan bisa selamat saja aku sudah beruntung. Kejadian itu menghapus semua ingatanku. Aku menatap jendela itu saat biarawati itu memberitahuku semua ini. Ini tak masuk akal. Ada berapa banyak rahasia yang sudah disembunyikan dariku selama ini. Jadi, di mana Alex sekarang? Aku bertanya. Air mata jatuh membasahi pipiku. Ternyata, Alex sudah diadopsi oleh keluarga lain. Tapi biarawati itu sudah kehilangan kontak dengannya karena keluarganya sudah pindah ke luar negeri. Aku merasa sesak nafas. Aku harus menemui saudaraku. Tapi bagaimana aku bisa menemukannya tanpa ada informasi apapun? Aku mulai mencari di sosial media seperti orang gila. Tapi tak ada satupun yang muncul. Tapi aku tak akan menyerah. Aku mengupdate perjalananku mencari Alex setiap hari di blog pribadiku. Tak semalam pun aku tidur tanpa memikirkan dia dan bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Untungnya, orang-orang di internet benar-benar menunjukkan ketertarikan dan dukungan terhadap ceritaku. Kabar itu terus beredar, namun sejauh ini masih belum ada petunjuk tentang Alex. Bahkan ilusi dari Alex kecil tak mau muncul lagi, sejak hari di mana ku dengar kenyataan itu. Tapi aku tahu dalam lubuk hatiku kami akan temukan cara untuk kembali pada satu sama lain, entah bagaimana. Dan kemudian, suatu pagi, aku terbangun dari sebuah mimpi aneh diikuti dengan migrain lainnya. Jadi kuputuskan untuk jalan-jalan cari udara segar dan mampir ke toko kue untuk sarapan. Aku melirik lorong seperti biasanya. Dan kulihat diriku sendiri, mondar-mandir dengan boneka beruang di tangan. Terlihat seperti tersesat. Kedengarannya aku sudah kehilangan alur ceritanya, ya kan? Nah, ternyata belum. Karena sebenarnya itu adalah Alex. Kami mematung selama kurang lebih 1 menit penuh saat kedua mata kami bertemu. Kemudian tanpa sepatah kata pun terucap, kami langsung saling berpelukan sambil menangis. Jadi, singkat cerita, Alex sudah pindah ke Perancis sejak usia 10 tahun. Dan sejak itu, dia juga berusaha mencariku. Terima kasih berkat postingan di Twitter, dia menyadari aku masih di sini. Jadi kemudian dia mendaftar beasiswa ke Amerika supaya dia bisa menemukanku. Dan, ya, di sanalah dia, berdiri tepat di hadapanku. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa ini masih terasa tak nyata setiap kali aku melihatnya. Oh, jangan khawatir.
Semua orang termasuk orang tuaku sudah memastikan bahwa dia adalah orang yang nyata, bukan lagi produk dari imajinasiku. Syukurlah. Aku tak percaya betapa gila perjalanan yang bagai roller coaster di kehidupanku ini selama beberapa bulan. Sejak saat itu, kami tak terpisahkan. Dan sekarang, kami berencana untuk pindah bersama. Satu-satunya hal yang harus kami lakukan adalah menemukan orang tua kandung kami. Alex mengingatnya dengan jelas. Jadi dia terus memberitahuku 8 tahun pertama kehidupan kami selama bersama. Doakan kami berhasil. Nina, kenapa kamu hanya sepupuku dan bukan ibuku? Claudia mencuri pandang padaku dengan mata curiga. Aku tahu dari mana asal ini, karena topik pekan itu di TK adalah keluarga. Kata-kata Claudia yang polos membuatku resah dengan rasa bersalah. Apa aku ini orang yang jahat? Aku terus bertanya-tanya pada diriku setiap hari selama 4 tahun. Ya, gadis kecil di sampingku ini bukanlah putriku. Kuculik dia dari ayah kandungnya, dan kubesarkan dia sendiri sejak itu. Semua berawal dengan Paman Oliver, yang mana seorang pebisnis sukses dan orang yang sangat penyayang. Aku hanya berhutang budi padanya dan nenekku, karena mereka yang membesarkan aku setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku masih kecil. Pamanku sudah menjalankan peran dengan baik dalam mengisi kekosongan figur ayah dalam hidupku. Tapi beliau juga ingin anak biologisnya sendiri, yang mana jadi masalah rumit bagi pria aseksual sepertinya. Suatu malam, aku baru saja datang dari jalan-jalan dengan teman-temanku saat kulihat beliau duduk di meja dapur, tangannya terapit kedua tangan. Aku bertanya, "Paman, ada apa?" Paman mendongak menatapku dengan mata merah yang bengkak, menghela nafas, lalu berkata, "Nina, sebenarnya ini hal sepele. Hanya saja ulang tahunku bulan depan, dan aku tak punya satu hal yang paling kuinginkan di dunia ini." Aku menariknya ke dalam pelukan dan menenangkannya. Aku tahu beliau masih merindukan kehadiran seorang anak dan aku ingin membantunya. Jadi, bersama-sama, kami mencari tahu prosedur ibu pengganti. Pamanku sangat bersemangat, dan beliau lengkapi semua berkas untuk membeli sel telur donor. Sekarang yang paman butuhkan adalah seorang ibu pengganti. Jadi beliau pergi ke agensi ibu pengganti setempat dan mereka menunjukkan padanya 5 profil ibu pengganti yang potensial. Aku bersumpah, paman pasti sudah membaca ulang masing-masing sebanyak 100 kali. Tapi, pada akhirnya beliau memilih satu, seorang wanita bernama Katie. Di atas kertas, Katie kedengarannya sempurna. Dia berusia 31 tahun dan telah mempunyai anak laki-laki sehat bernama Robbie. Kontrak sudah dibuat. Semua perawatan medis Katie akan dibayar, dan dia juga menerima sejumlah uang yang cukup besar. Kemudian, saat bayinya berusia seminggu, pamanku akan membesarkannya sendiri. Ini semua terdengar sempurna. Ya, akan tetapi semuanya berubah jadi sangat kacau. Setelah Katie hamil, Paman Oliver ingin berada di dekatnya supaya dia bisa menjalin ikatan dengan bayinya. Suatu kali aku jalan masuk ke ruang tamu mendengar musik klasik dimainkan, dan pamanku menempelkan kepalanya ke perut Katie untuk mencari tahu apakah bayinya bisa mendengar musik itu. Segera siap pulang ke rumah mendapati Katie di sana jadi hal biasa bagiku. Awalnya aku tak keberatan karena dia selalu bersikap baik padaku, dan kami bahkan ngobrol ringan dari waktu ke waktu. Tapi kemudian suatu pagi saat aku menuruni tangga hendak pergi kerja, kulihat dia berdiri di halaman membantu nenekku menyiram bunga. Aku hendak menghampiri untuk menyapa mereka saat ku dengar dia berkata, "Oliver adalah pria yang sangat baik, tapi dia sangat sibuk. Aku khawatir dia akan kewalahan antara bayi yang baru lahir dan pekerjaan." Kemudian nenek berkata, "Jangan khawatir sayang, karena dia aku dan Nina yang akan membantu." Tapi Nina sangat muda, dan dia punya kehidupannya sendiri. Dia selalu keluar berpesta atau bersama cowok. Dan Anda tidak bisa diharapkan untuk merawat seorang bayi. Tidak untuk seusia Anda. Aku cuma tak mau ada orang asing yang merawat bayiku. Tidak saat aku bisa membantu. Apa? Perilakunya yang manis bagai gula hanyalah akting, bukan begitu? Beraninya dia berusaha memanipulasi nenekku tersayang. Beberapa hari kemudian, aku turun ke bawah untuk makan malam dan melihat Katie duduk di sana. Dia tersenyum padaku dan bertanya bagaimana hariku. Aku tak tertipu dengan sikap baiknya yang berlebihan, tapi aku tetap menerimanya. Pada suatu ketika dia tiba-tiba mengambil ponselnya. Kemudian senyumnya berubah menjadi muram. "Oh, tidak. Robbie terkena demam. Sebaiknya aku ke sana." Dia segera menarik mundur kursinya dan berdiri. Kalian tahu soal ini? Hanya cinta ibu yang bisa membuat si kecil merasa lebih baik. Kemudian dia pergi. Kata-kata Katie yang beracun pastinya telah merasuki nenek.
karena nenek terlihat cemas akan Robbie dan memberi senyuman lembut seiring pandangannya mengikuti langkah Katie. Dan itu baru permulaan. Permainan Katie terus berlanjut karena beberapa hari kemudian dia muncul di depan pintu dengan isak tangis. Kemudian dia bercerita tentang sewa tempat ulang tahun Robbie yang dibatalkan dan mereka menolak memberikan uang ganti rugi. Sesuai harapan, pamanku memberitahunya dia bisa mengadakan pesta di tempat kami dan bahwa paman akan menanggung biayanya. Di hari pesta itu, kulihat Katie memberikan pada paman semua nota pembayaran untuk istana balon, sulap, catering, dan lain-lain. Dengan lembut dia menepuk perutnya dan menyeringai. Kau akan jadi ayah yang hebat. Kau tahu, kita selalu bisa punya anak lagi setelah ini. Gratis tentu saja. Kemudian setelahnya, kulihat dia membisikkan sesuatu ke Robbie. Kemudian menit berikutnya, Robbie lari ke pamanku, memeluk kakinya dan berkata, "Terima kasih untuk pestanya, ayah." Kemudian Katie bergegas mendatanginya mengacak-ngacak rambutnya dan berkata, "Oh sayang, dia bukan ayahmu. Tapi pasti akan menyenangkan bukan jika semua tinggal di sini dengan bayi ini?" Cukup sudah. Jadi malam itu aku menemui paman dan nenekku membahas soal itu. Aku punya perasaan tak enak soal Katie. Kurasa dia berusaha melanggar kontrak. Pamanku menghela nafas kemudian berkata, "Aku tahu." Kemudian nenek menambahkan, "Tapi Katie benar. Oliver tidak bisa menjalani ini sendirian. Kau terlalu muda dan aku terlalu tua. Jadi masuk akal jika Katie tinggal dan membantu. Lebih baik daripada menyuruh orang asing di sini, ya kan? Aku bisa membantu." Aku meninggikan suaraku. "Lebih baik aku daripada dia. Aku tak percaya padanya." Nenek menggelengkan kepalanya. "Tapi dia ibunya. Dia yang mengandung bayi itu. Ikatan mereka tidak bisa dipungkiri. Aku tahu rasanya kehilangan orang yang aku cintai. Katie akan membuat bayi itu sedih. Aku yakin itu. Dia akan mementingkan dirinya sendiri." Wajahku memerah saat aku meninggikan suara. Pamanku tetap diam. Kemudian ia hanya menghela nafas dan berjalan keluar. Aku berlari mengejar dan menariknya. Paman membuat pilihan sejak awal. Kenapa mengubahnya sekarang?" Dia menjawab dengan pandangan terpaku ke lantai. "Nenekmu ada benarnya." "Apa?" Suaraku memekik. "Berhentilah membiarkan Katie si penyihir itu memanipulasimu." Paman menggelengkan kepalanya lalu berjalan pergi. "Ya Tuhanku, mereka dikontrol seperti boneka. Ini harus dihentikan." Jadi kuputuskan menemui Katie soal ini. Kesempatanku datang esok harinya. Dia membantu masak makan malam jadi aku berkata padanya, "Aku tahu apa yang kau rencanakan. Kau hanya ingin kehidupan yang mudah tanpa khawatir soal uang. Itulah kenapa kau memanipulasi mereka. Tapi kau tak bisa membohongiku." Dia berhenti mencacah wortel, lalu memandangku. "Apa benar begitu?" "Masalahnya, Nina, aku selalu dapatkan apa yang aku mau." Dia menyeringai jahat, lalu menghujamkan pisau ke wortel itu dengan ganas sampai aku tersentak. Sudah dipastikan, Katie memang gila. Tapi aku tak punya bukti apapun. Jadi pada dasarnya sama sekali tidak ada yang bisa kulakukan soal itu. Seperti yang sudah ditebak, kegilaan itu terus berlanjut saat keesokan harinya. Aku ke kamar nenek dan melihatnya tampak bingung saat mencari-cari di laci samping tempat tidurnya. "Ah, lagi. Tidak bisa temukan pilku. Dan pil itu terus muncul di tempat-tempat aneh." Nenek terlihat sangat cemas bahwa ia kehilangan akal sehatnya. Kemudian saat kami semua makan malam, Katie menuju kulkas dan kejutan. Coba tebak apa yang dia temukan di sana. Ya, pil milik nenek. Jelas Katie sudah meletakkannya di sana. Kemudian dia berjalan menuju nenek, mengusap bahunya, dan dengan cemas berkata, "Seharusnya saya lebih memperhatikan Anda. Sebaiknya kita memeriksakan Anda ke dokter segera. Umur bisa begitu kejam terhadap pikiran, dan Anda tak mau jadi pelupa berada di dekat bayi." Setelah itu, nenek seperti betul-betul teryakinkan kalau ia terlalu tua untuk merawat seorang bayi. Bahkan setelah dokter mengatakan dia baik-baik saja. Terlebih lagi, nenek bersikeras kalau Katie harus pindah ke rumah untuk membantu. Dasar ular si Katie. Sebulan kemudian bayi itu lahir. Seorang anak perempuan. Pamanku menamainya Claudia, seperti ibuku. Kami semua menangis haru dan menyambutnya ke dalam keluarga kami. Harapan Katie tercapai, dan baik dia maupun Robbie pindah ke rumah kami. Suatu pagi aku turun ke bawah melihat Katie menggendong bayi itu. Di depannya adalah kontrak yang sudah dirobek. Ku bilang padanya untuk pergi. Dia tersenyum sinis dan berkata, "Kau memang gadis pintar, Nina, tapi kau bukan tandinganku. Aku tak akan kemana-mana. Ini adalah rumahku sekarang, jadi biasakanlah." Aku tahu tak ada gunanya memberitahu paman dan nenek soal ini.
Aku tak bisa biarkan wanita ini menghancurkan keluargaku. Dia itu berbahaya. Dia bisa saja menyakiti siapapun pada akhirnya. Dia tak akan berhenti sampai dia dapatkan apa yang dia mau. Aku tak mungkin membiarkannya. Jadi, saat Katie sedang di kamar mandi, aku mengangkat Claudia. Dan sebelum dapat kucegah diriku sendiri, aku kabur dari rumah dan keluar dari kehidupan mereka. Aku pindah ke kota baru dan mendapatkan pekerjaan baru. Sebenarnya hanya untuk sementara, tapi kurasa aku terlalu egois dan takut untuk kembali. Aku selalu jujur pada Claudia tentang satu hal, bahwa aku adalah sepupunya, bukan ibunya. Jadi, saat Claudia mengucapkan kata-kata itu, "Nina, kenapa kau hanya sepupuku dan bukan ibuku?" Aku merasa sangat bersalah. Dia kehilangan hubungan dengan ayahnya karena aku. Ya, aku ingin keluargaku keluar dari jebakan Katie. Tapi apa yang kulakukan tak adil untuk pamanku. Sekarang aku tahu itu. Aku tak berhak mengambil putrinya jauh darinya selama 4 tahun. Aku merasa tak enak. Membayangkan penderitaan yang sudah pasti aku timbulkan kepadanya juga nenek. Rasa bersalah itu menggerogotiku dan aku tahu aku tak bisa menanggungnya lagi. Jadi aku menelpon seorang teman keluarga lamaku dan memintanya mendatangi pamanku. Kemudian di hari itu temanku kembali padaku dengan sebuah pesan dari paman. "Katie sudah pergi dan dia tidak akan kembali lagi. Kau benar tentangnya. Tentu saja, dia hanya mengincar uangku. Setelah kau pergi, dia tampaknya tak peduli soal Claudia sama sekali. Dan dia mengancam akan pergi ke kantor polisi dan melaporkanmu kecuali aku membayarnya. Tolong, kembali saja padaku dan nenek. Kami memang tak senang dengan apa yang kau perbuat, tapi kami tahu kau punya niat yang baik. Kami menyayangimu dan cuma ingin gadis-gadis kami kembali." Air mata mengalir membasahi wajahku. Mereka telah berbesar hati memaafkanku. Kabur bukanlah jawaban. Meski kulakukan itu dengan niatan yang baik, sudah waktunya berhenti berlari. Sudah waktunya untuk pulang. Jadi, kuamati gadis kecil yang sangat mengingatkanku akan pamanku ini. "Claudia?" Aku meraih tangannya. "Apa kau siap untuk pulang ke ayah?"